Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Monika Yunur Cahyani dengan nomor NIM 12308193206. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sindrom Tourette. Sindrom Tourette yaitu suatu kondisi di mana seseorang akan membuat suara atau gerakan tidak sadar secara berulang namun tidak diinginkan. Si penderita sindrom ini jika melakukan tics akan merasakan sensasi tertentu. Nah, sindrom Tourette ini biasanya dimulai saat usia dini. Pada masa remaja akan muncul tics sederhana. Namun, semakin bertambahnya usia si penderita, maka gejala yang dirasakan akan semakin kompleks dan berat. Nah, jenis tics ini ada dua. Yang pertama, tics verbal lazim, dan yang kedua, tics motorik kompleks. Nah, yang pertama, tics verbal lazim atau sederhana ini ciri-cirinya muncul secara tiba-tiba, berulang dengan durasi singkat namun melibatkan sedikit otot. Seperti contohnya batuk-batuk, menggumam, berkedip, menyentakkan kepala, atau mengulang kata, entah kata dari dirinya sendiri ataupun kata dari orang lain. Yang kedua tadi, tics motorik kompleks. Cirinya pola pergerakan yang koordinatif dan melibatkan banyak otot. Seperti contohnya melompat, berputar, berjongkok, menggeliat, ataupun menyentuh benda. Sindrom ini sering terjadi pada laki-laki daripada perempuan. Sebagian penderita juga memperlihatkan tanda-tanda seperti hiperaktif, gangguan obsesif kompulsif, atau bisa juga kedua-duanya. Penyebab dari gangguan Tourette ini bisa dari genetik yang diturunkan, faktor lingkungan, ataupun dari gangguan otak. Penanganan sindrom ini biasanya ditangani dengan neuroleptics. Namun, baru-baru ini deep brain stimulation lebih menjanjikan hasilnya. Namun sindrom Tourette ini tidak bisa disembuhkan secara total, namun bisa diobati hanya sedikit berkurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Rifki Maulana akan menjelaskan tentang skizofrenia. Skizofrenia adalah kondisi psikotis dengan gangguan disintegrasi, depersonalisasi, dan kepecahan struktur kepribadian serta regresi yang sangat parah. Skizofrenia merupakan penyakit jiwa yang sangat banyak penderitanya dibandingkan penyakit jiwa yang lainnya. Penderitanya sangat banyak sekali di dunia ini. Berikut ini adalah ciri-ciri dari penderita skizofrenia. Yang pertama yakni tingkah laku yang sangat emosional. Yang kedua yakni intelektualnya sangat ambisius. Yang ketiga yakni selalu melarikan diri dari kenyataan. Yang keempat atau yang terakhir yakni berdiam diri dalam dunia fantasinya, tidak mau bergabung dengan orang lain atau bersosialisasi dengan orang lain. Penyakit ini menyebabkan kemundurannya kepribadian serta usia yang paling banyak penderita skizofrenia yakni adalah 15 sampai 30 tahun. Banyak sekali yang menjadi penyebab terjadinya skizofrenia, yakni yang pertama adalah gangguan yang terjadi pada kerabat biologis dekat, yakni orang tua, anak, saudara kandung, dan lain-lain. Yang kedua yakni gangguan yang terjadi pada kembar identik, di mana salah satu membawa gen dari orang tua yang menderita skizofrenia. Yang ketiga yakni komplikasi persalinan. Yang keempat yakni infeksi usia dini. Yang kelima reaksi autoimun. Yang keenam oksin. Yang ketujuh stres yang sangat berat. Yang kedelapan cedera traumatik. Berikut ini adalah gejala-gejala umum dari penderita skizofrenia. Yang pertama yakni delusi.
Delusi adalah seseorang berada di bawah kontrol. Delusi terbagi menjadi dua macam, yakni delusi perselisihan dan juga delusi grandeur atau kebesaran. Yang kedua yakni afek yang tidak pas. Maksud di sini adalah ketidakmampuan untuk bereaksi dengan tingkat emosionalitas yang pas terhadap berbagai kejadian, yang baik itu kejadian positif atau negatif. Yang ketiga yakni halusinasi. Kalian tahu sendiri kan halusinasi itu seperti apa. Nah, halusinasi ini yakni suara imajiner yang memerintahkan orang itu untuk melakukan sesuatu atau memberi komentar negatif terhadap perilaku orang itu atau orang lain. Yang keempat yakni adalah pikiran yang tidak koheren. Maksudnya di sini adalah pikiran yang tidak logis, asosiasi ide yang aneh, atau keyakinan akan kekuatan supranatural. Yang kelima atau yang terakhir yakni adalah perilaku yang ganjil. Mungkin dari kalian semua mengerti akan perilaku yang ganjil itu seperti apa ya. Ini adalah diam, tak bergerak dalam waktu yang lama, atau katatonia, kurang memiliki higiene pribadi, bicaranya berirama, menghindari interaksi sosial, dan ekolalia atau pengulangan kata atau frasa tertentu yang diucapkan oleh seseorang, baik langsung setelah kata diucapkan maupun nanti kemudian. Pada tahun 1950 ditemukanlah obat anti skizofrenia yang pertama di dunia, yang dikembangkan oleh perusahaan Prancis. Yang obat ini itu sendiri itu gunanya untuk mengurangi gejala-gejala yang terjadi pada skizofrenia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Atta Kurnia Sapuddin Salsabila, NIM 12308193222. Saya dari kelompok 13. Saya akan menjelaskan tentang gangguan afektif, yaitu depresi dan mania. Depresi didefinisikan sebagai afek disforia atau kehilangan minat atau kesenangan terhadap semua atau sebagian aktivitas maupun kegiatan yang lazim dilakukan. Depresi tidak selalu mengacu pada kesedihan yang dapat merupakan suatu reaksi alami terhadap suatu peristiwa dalam kehidupan atau berkonotasi suatu penyakit terminal atau mengancam nyawa. Kesedihan dapat juga berespon dengan pemberian dukungan dan juga simpati. Teori-teori depresi. 1. Teori monoamin untuk depresi. Teori monoamin untuk depresi mengatakan bahwa depresi berhubungan dengan berkurangnya suatu aktivitas yang ada di sinapsis-sinapsis serotogenik dan noradrenergic. 2. Model diatesis stres untuk depresi. Menurut teori ini, sebagian orang mewarisi sebuah diatesis atau kerentanan genetik yang tidak mampu menginisiasi gangguan itu dengan sendirinya. Kategori-kategori utama gangguan afektif. Depresi bukanlah satu-satunya gangguan afektif atau gangguan emosi psikotik. Tipe utama lainnya adalah mania, yang dalam banyak hal berlawanan dengan depresi. Mania adalah gangguan afektif yang ditandai oleh rasa percaya diri yang berlebihan, impulsivitas, distraktibilitas, dan energi yang tinggi. Ketika mania itu sudah berkembang dengan sepenuhnya, orang itu sering bangkit dalam keadaan antusiasme yang tidak dapat dikendalikan, dengan ocehan yang tidak putus-putus yang mengalir tanpa henti dari satu topik ke topik yang lainnya. Faktor-faktor penyebab dalam gangguan afektif. Faktor-faktor genetik memberikan kontribusi pada perbedaan di antara orang dalam perkembangan gangguan afektif. Meskipun ada banyak pengecualian, ada kecenderungan bagi kembar identik untuk menderita tipe gangguan yang sama, seperti unipolar atau bipolar. Namun, tidak ada gen tertentu yang dikaitkan dengan gangguan afektif. Ada sebuah gangguan afektif yang menyebabnya lebih jelas karena serangannya berulang secara sistematis. Pada mereka yang menderita seasonal affective disorder atau SAD, gangguan afektif musiman, serangan depresi, dan letargi atau kelesuan yang biasanya terjadi setiap musim dingin. Tanda-tanda depresi. 1. Nafsu makan menurun dan penurunan berat badan. 2. Gangguan tidur.
3. Lesuh, tak bertenaga, lelah. 4. Kehilangan minat terhadap aktivitas-aktivitas yang biasanya merangsang pekerjaan, hobi, aktivitas sosial, dan seks. 5. Kemampuan berpikir dan berkonsentrasi menurun, pikiran lambat atau kacau balau. Gejala fisik dari depresi: gangguan pola tidur. 2. Berperilaku pasif. 3. Sulit memfokuskan perhatian dan pikiran. 4. Kehilangan sebagian dari motivasi kerja. 5. Memendam perasaan. Gejala psikis dari depresi: 1. Kehilangan rasa percaya diri. 2. Bersikap sensitif. 3. Merasa diri tidak berguna atau putus asa. 4. Merasa bersalah. 5. Perasaan terbebani. Penemuan obat antidepresan. A. Inhibitor monoamin oksidase iproniazid. Iproniazid adalah sebuah agonis monoamin yang menaikkan kadar monoamin dengan menghambat aktivitas monoamin oksidase atau MAO, enzim yang menguraikan neurotransmitter monoamin di sitoplasma neuron. Namun, orang yang memakai inhibitor MAO berisiko mengalami stroke yang disebabkan oleh desakan tekanan darah. B. Antidepresan trisiklik. Imipramine merupakan antidepresan trisiklik pertama pada awalnya diduga sebagai obat anti-skizofrenik. Antidepresan trisiklik memblokir reuptake serotonin maupun norepinefrin sehingga meningkatkan kadar mereka di otak. Mereka adalah alternatif yang lebih aman untuk inhibitor MAO. C. Inhibitor reuptake monoamin selektif. Selective serotonin reuptake inhibitors atau SSRI adalah agonis serotonin yang memberikan efek agonistik dengan memblokir reuptake serotonin dari sinapsis. Mereka memiliki sedikit efek samping dan mereka efektif terhadap beragam gangguan psikologis selain depresi. Efek antidepresan pada deprivasi tidur dan olahraga. Aksi antidepresan dari deprivasi tidur tidak dapat dijelaskan oleh teori-teori depresi yang ada saat ini. Namun tampaknya ia bertentangan dengan temuan bahwa gangguan tidur itu seringkali berhubungan dengan depresi. Temuan bahwa deprivasi tidur mengurangi depresi tidak memiliki banyak kegunaan terapeutik karena depresi kembali lagi begitu pasien itu kembali ke pola tidur normalnya. Namun, kita dapat mempelajari bagaimana deprivasi tidur mengurangi depresi dapat membawa pemahaman yang lebih baik tentang mekanisme neural depresi dan perkembangan obat-obat antidepresan baru. Olahraga memiliki efek yang menguntungkan pada depresi. Olahraga meningkatkan neurogenesis dewasa di hipokampus. Serupa dengan itu, antidepresan juga meningkatkan neurogenesis hipokampal.